dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini warning dan jangan macam-macam, karena kalau tidak melaksanakan instruksi Kapolri maka harus siap-siap untuk dicopot. Karena saya melihat memang beberapa waktu terakhir ini sudah parah ya, dan kemudian masyarakat nggak puas, diviralkan oleh masyarakat, dan peristiwanya ini aneh-aneh gitu. Ada yang misalnya Kapolsek chatting mesra dan mengajak tidur anak tersangka, terus kemudian ada penyidik juga tidur dengan istri tersangka. Ini kan secara etika, secara moral ini kan satu bentuk pengkhianatan terhadap institusi dan satu bentuk pelecehan ya, merendahkan martabat perempuan, dan ini kan sungguh mencoreng nama baik institusi. Ini salah satu kasus aja nih ya Bu ya? Iya, dan juga rentetan-rentetan yang lain. Dan kemudian sebetulnya kalau diharapkan pimpinan-pimpinan, baik pimpinan Satwil ya, maupun satuan wilayah maupun satuan kerja, ini seharusnya alert dan tidak perlu menunggu ini berlarut-larut dan kemudian ujung-ujungnya Pak Kapolri yang ditodong oleh masyarakat gitu kan. Nah, ketika kemudian dirasa pimpinan tidak bergerak cepat, Pak Kapolri kemudian mengeluarkan statement keras, dan ini seharusnya menjadi cambuk tanda petik ya bagi para pimpinan Satker dan Satwil. Kalau saya melihat sebetulnya kan aturan di dalam Polri itu sudah clear ya. Kalau ada anggota yang melakukan tindak pidana maka prosesnya pidana, kemudian ada anggota yang misalnya melakukan kode etik, pelanggaran kode etik, nah diproses etik dan kemudian proses disiplin. Nah ini mestinya harus diproses dengan sungguh-sungguh. Pimpinan harus memberikan teladan, harus memberikan contoh yang baik, harus membimbing dan harus mengawasi. Kalau ada anak buah yang salah, ditegur, diproses hukum. Nah ketika prosesnya ini berjalan lambat atau bahkan tidak ada gerakan, masyarakat menjadi marah. Nah, dampaknya kemudian pimpinan tertinggi yang harus memberi teladan ini kan Kapolri juga berarti Bu ya sebenarnya Bu ya. Iya. Ujung-ujungnya ke Kapolri gitu Mas. Padahal sebetulnya kalau bisa diselesaikan oleh kepala satuan, sebetulnya nggak perlu repot-repot harus Kapolri. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah dunia prostitusi, pada umumnya tidak akan pernah ada penurunan angka ataupun pengurangan dari jumlah PSK yang ada di negara kita. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin tingkat ekonomi atau kesenjangan yang masih berseliweran di negara kita itu mustahil prostitusi, perselingkuhan, perampokan, dan kejahatan kriminal lainnya. Jangankan mau menurunkan angka dari semua kejahatan tadi atau sampah masyarakat tadi, mengurangi volume dari aktivitas penyakit masyarakat tadi itu sama sekali juga tidak, dan bahkan hampir tidak berhasil dilakukan oleh pemerintah kita. Entah usaha dari pihak pemerintah ini tidak serius atau menganggap ini sebuah anak ini, atau menjadi lahan kenikmatan bagi para hidung-hidung gelap, termasuklah mulai strata bawah yang kangen atau kepingin merasakan geliat-geliat para penjajah seks tadi sampai kepada kaum atas. Mungkin kalau kaum bawah itu kelasnya ya bawah juga levelnya. Kalau kaum atas sudah by phone online dengan bayaran yang mahal, kan begitu bro. Nah, bagaimana mau dikikis
seperti lingkaran setan berputar di situ terus. Sama seperti ganja, ditangkap barang bukti, mungkin tidak semuanya dimusnahkan. Nah, yang tidak dimusnahkan itu kemana? Kita tidak tahu. Ya kan? Nah, itu hampir sama, prostitusi, dirazia, digerebek, perselingkuhan, dilarang, ini. Bahkan seperti halnya yang sekitar 6 bulan lalu, perselingkuhan 2 oknum polisi yang cukup viral karena ya tadi institusi kepolisian tadi sebenarnya kejadian seperti kasus perselingkuhan Bribka, Polwan Bribka, ARP, Ajeng Riana Putri dengan Aibtu Malik itu sebenarnya ya biasa-biasa kita orang selingkuh. Tapi karena institusi kepolisian maka dia viral, blow up. Apalagi penyelesaian hukum hampir sama sekali kita tidak tahu. Netizen, masyarakat tidak mengetahui apakah ini orang dihukum atau bagaimana. Padahal dalam kode etik profesi Polri itu sudah diatur, tapi di situ cuma diatur penundaan kenaikan gaji atau penundaan kenaikan pangkat. Padahal kalau nggak salah, Kapolda Jawa Tengah pernah berujar bahwa polisi tersebut dikenakan PTDH, pemecatan tidak dengan hormat atau copot, itu kalau ada unsur ketelanjangan. Nah, kita tahu kan, seperti kasus Polwan Bribka ARP dengan Aibtu MM ini, itu kan sudah jelas kategori kasus ketelanjangan, bisa dimasukkan kategori ke dalam kasus mereka. Kategori itu bisa termasuk kategori itu, maksudnya berlibat ngomongnya. Nah, kita lihat saja kasus Bribka ARP ini sebenarnya sudah jelas-jelas barang buktinya jelas, malah digerebek oleh suami Polwan Bribka ARP sendiri, yaitu Brigadir Dodi Kalbuadi. Mereka di kamar, ada tisu berserakan, handuk basah di tempat tidur, spray kusut dan sebagainya, dan didampingi oleh propam profesi dan pengaman, yaitu bidang di kepolisian. Didampingi jelas, buktinya jelas. Mereka melakukan perzinaan. Nah, kalau perzinaan tersebut coba gue tanya sama para netizen. Gue mau tanya dulu, tolong dijawab nanti di kolom komen ya, tolong dijawab. Apakah mereka yang berselingkuh di kamar, sudah ketahui jelas, itu tidak dimasukkan kategori telanjang? Jelas-jelas mereka berzina. Masa berzina pakai baju, pakai celana? Nah, berzina itu udah pasti telanjang, bro. Nah, harusnya kan masuk kategori telanjang. Harusnya dicopot dan dipecat. Atau nanti dilimpahkan secara pidana, bisa dikenakan sanksi karena berkhianati pasangan masing-masing, karena satu punya suami, satu punya istri. Tapi ternyata enggak. Tapi untunglah yang segar yang kita bilang di episode kita kemarin ya, KBRI ya, Kapolri kita ini memang hebat, perlu kita acungkan jempol, dia tegas, ya kan? Kapolri yang berbintang 4 ini, yang mantan Kabareskrim, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, menginstruksikan, ini nggak nego-nego, dia nggak main-main nih. Kalau memang kita tidak bisa membersihkan ekornya, kepalanya saya potong. Dan kalau Polda atau jajaran di bawah saya tidak bisa melakukan atau menindak tegas polisi yang macam-macam atau melanggar peraturan di kepolisian, saya sendiri yang ngambil alih. Bayangkan tuh, Pak Listio mantul, Pak, sikat aja, Pak. Nah, itu mereka tuh main-main di belakang tuh. Bawahan Bapak itu cuma dengar, asal Bapak senang aja laporannya, tapi implementasinya nggak ada. Buktinya Polwan Bribka ARP dengan MM itu jelas statusnya, apakah dipecat atau dia di PTDH kan, atau dicopot atau kemana. Malah ada kabarnya mereka dipindahkan. Kabarnya kita nggak tahu juga, belum ada bukti kan, tapi kabar angin nih, karena banyak angin bro. Makanya itulah, itu instruksi Pak Kapolri nggak main-main, bisa
dicopot nanti nih bawahan-bawahan dari Pak Kapolri ini kalau main-main nggak melaksanakannya. Dan hati-hati, jangan gembira dulu, jangan senang dulu tuh. Dan kedua, oknum polisi itu jangan berleha-leha senang-senang dulu. Anda sudah terancam. Anda sedang diawasi oleh Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo. Dia tidak main-main, ya. Buat coba kepalanya kalau nggak bisa membersihkan ekor. Nah, itu udah sinyal ini, hati-hati ya. Nah, itulah kita bilang tadi ya. Ya, seperti yang kita ungkapkan tadi. Karena dilihatnya geram nih Kapolri. Geram sekali Kapolri ini. Saya diam aja, tenang-tenang, malah di bawah juga bermain-main, kata beliau. Nah, hati-hati kalian berdua, mau kemana kalian lari, ya? Nah, belum lagi hukuman atau hukuman berat nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Zina hukumnya bahaya. Meskipun ada dosa yang tidak terampun, yaitu musyrik, menduakan Tuhan. Tapi zina juga termasuk dosa yang kalau nggak hati-hati bisa jadi neraka kalian. Oke, para netizen, coba kasih tanggapan, kasih solusi, kasih dukung niat Bapak Kapolri kita, Pak Listio Sigit Prabowo. Ya, dia tegas, nggak main-main, sikat semuanya, Polda, Polres, Polsek, sampai Pospol kalau perlu. Pospol nggak tahu apa-apa ya bro ya. Nah itulah bro. Sama halnya yang saya bilang tadi, prostitusi menjadi template kenikmatan para hidung belang. Jadi gimana, siapa yang mau merazia, siapa yang mau nikis? Kalau dikikis habis, waduh, ini para hidung belang mencari kemana lagi? Udah bosan sayur di rumah kan, pengen nyari sayur yang lain. Gitu tuh ya. Makanya gimana solusinya? Menurut para netizen, tolong kasih komen yang baik-baik. Solusi, jangan menghujat, jangan membuli, ya, yang baik-baik. Itu aja mas bro, ya, untuk episode yang ini. Tapi sebelum itu kita tutup ini, jangan lupa bro, ya, apa? Subscribe, gratis kata si Atta Gledek. Nah, subscribe, like, share, and comment channel itu KBRI. KBRI selalu rindu dan kangen sama para netizen. Oke, ya mas bro ya, kita lagi dukung, sekali lagi kita dukung Pak Kapolri Jenderal berbintang 4, ya.